Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, saya akan mengulas opini di publik tentang Ustadz Yusuf Mansur. Jadi beliau salah seorang ustadz yang dikenal di seluruh penjuru tanah air. Retorika yang memukau dalam ceramah-ceramahnya biasanya mampu menghipnotis para hadirin. Materi yang renyah, susun kata yang enak, juga ditingkahi dengan logat Betawi yang khas, yang unik, itu membuat daya tarik tersendiri bagi audiens. Umat beliau itu tersebar di berbagai penjuru ya, di kota maupun di pelosok-pelosok gitu. Sampai kalau ada event yang menghadirkan beliau, ada sebuah acara Islami yang menghadirkan beliau, itu jemaahnya membludak. Kecintaannya kepada Al-Quran juga mendorong dia untuk mendirikan daku. Daku itu Darul Quran. Jadi beliau memiliki pondok pesantren Darul Quran yang bergerak atau menggerakkan para santri untuk menghafal mushaf Al-Quran itu. Beliau juga memiliki suara yang bagus. Jadi kalau melantunkan Al-Quran ya suaranya enak, bacaannya juga enak gitu. Bahkan mungkin beliau hafal mungkin seluruh Quran ya, atau mungkin hanya sebagian, tapi beliau juga termasuk punya hafalan yang bagus. Saya pernah mendengar di YouTube itu pernah muter juga ya, bagaimana beliau membaca Al-Quran. Nah, di samping itu, Yusuf Mansur juga dikenal memiliki kepiawaian berbisnis. Ini yang jarang dimiliki oleh para asatidz. Jadi berceramah oke, menyebarkan ajaran Islam ya, dakwah Islamnya juga oke, tapi beliau memiliki skill yang berbeda, skill yang lain yang jarang dimiliki oleh para ustadz, para mubalik, itu berbisnis. Kalau kita membaca opini di publik, mengikuti berita-berita media, beliau memang melakukan banyak aktivitas bisnisnya. Gurita bisnisnya sudah sedemikian besar sehingga mungkin beliau masuk dalam kategori kelas menengah karena jumlah bisnis yang dia lakukan cukup menggurita dan dikenal di berbagai kalangan. Saya membaca misalnya berita yang ditulis CNN Indonesia pada Rabu 9 Juni 2021. Ini misal saja karena saya juga membaca beberapa berita lain. Ini hanya sekedar sampel saja. Itu Yusuf Mansur memiliki atau bergabung dalam bisnis warung grup. Ini soal kuliner. Warung grup itu induk usaha warung steak dan shake. Kemudian juga ada Icon Grill Stick, ada bebek goreng khas Slamet juga, warung ayam kampung, hingga penyeters ya. Penyeter itu apa itu? Para penggemar penyet. Okay. Jadi di bisnis kuliner Yusuf Mansur termasuk sukses karena beliau menjadi salah satu pemegang saham di beberapa usaha yang barusan saya sebutkan. Nah, di samping di bidang kuliner, Yusuf Mansur juga memiliki bisnis di bidang travel itu. Ada wisata hati ya, wisata hati tour itu milik beliau ya, wisata hati tour dan travel. Kemudian juga beliau memiliki yayasan Darul Quran Darul Quran Travel, Darul Quran Tour and Travel gitu. Jadi sama-sama bergerak di bidang transportasi gitu. Jadi dua lini usaha beliau bergerak di bidang transportasi ini, di bidang biro perjalanan. Kemudian juga beliau memiliki payetren. Nah, payetren yang sudah dulu sempat booming juga di daerah saya, orang pada ngajak-ngajak itu pakai payetren itu ya. Meskipun saya tidak begitu tertarik dengan dunia bisnis ya, karena saya lebih tertarik dengan dunia dakwah dan mengajar ya. Ya meskipun saya punya usaha kecil-kecilan tapi tidak se-booming seperti yang dilakukan oleh yang lain gitu. Nah ini usaha-usaha yang digeluti oleh Yusuf Mansur ya. Bahkan juga beliau pemegang saham Tempo dan BRI Syariah, Media Tempo. Jadi beliau punya usaha juga di bidang media ya, di bidang berita itu ya media gitu. Dan juga BRI Syariah ini yang luar biasa. Jadi saham BRI Syariah rupa-rupanya juga sebagainya dimiliki oleh Yusuf Mansur ini yang jarang diketahui oleh publik juga. Nah,
sampai di sini sebenarnya bisnis Yusuf Mansur itu boleh dikatakan normal saja ya, standar, itu artinya ya plus minusnya ada. Nah, yang membuat heboh itu di media adalah ketika dia melakukan bisnis patungan atau investasi. Jadi dulu Yusuf Mansur itu tercatat di berbagai media ya, pernah menjalankan bisnis investasi patungan aset. Dalam forum-forum pengajiannya, beliau mengajak atau mungkin mencari investor, jadi partner bisnisnya itu untuk membeli hotel ya. Membeli hotel dengan membandrol masing-masing investor sekian rupiah. Nah, ini bisa dilacak di berbagai media ya, silakan itu detailnya. Kemudian juga beliau menghimpun dana dari publik melalui sertifikat investor gitu, sertifikat investasi untuk membeli hotel dan apartemen ya, yang di Tangerang itu, yang kemudian diganti namanya oleh beliau ya, jadi Hotel City itu. Dan juga beliau pernah membeli bisnis kamar Kondotel Moyavidi yang di Jogja, dekat area saya kan tinggal di Surakarta ya. Dengan mematok harga investasi juga kepada para investor yang dia tentukan ya, bisa dilacak ini jejaknya di media. Nah, tentu income ini sangat besar ya bagi seorang Yusuf Mansur ya, di samping dia menjadi mubalik. Mubalik itu kalau selevel dia kan sudah kelasnya kelas nasional ya, atau mungkin internasional, karena beliau juga kemungkinan atau pasti itu mengisi juga di luar negeri ya, warga negara Indonesia yang di luar negeri ya ikut juga mengundang beliau, misalnya begitu ya. Jadi sangat kaya lah dari sisi itunya ya. Bahkan juga beliau menjadi broker itu menjadi penghubung ya, pengusaha, kemudian dihubungkan dengan para investor lewat dia ya. Setelah dia punya masa ya, punya simpatisan, punya fans, itu sangat mudah untuk mencari para investor, dan itu beliau lakukan juga. Nah, inilah yang terakhir saya sebutkan barusan itu yang membuat banyak gaduh. Jadi publik, para partner dia, mungkin para jamaah dia merasa ditipu ya, karena Yusuf Mansur tidak pernah berbagi hasil. Ini menurut info-info di media ya, di medsos bahkan juga. Bahkan jangankan berbagi hasil ya, informasi saja, transparansi ya, itu tidak sampai kepada para investor yang menanamkan modalnya di Yusuf Mansur itu untuk beli hotel, untuk beli apartemen, untuk beli kamar Kondotel Moyavidi dan seterusnya, itu tidak ada jejaknya. Nah, dari sinilah kemudian kegaduhan itu meluas yang menggurita, tidak terkontrol lagi. Saya prihatinnya itu karena Yusuf Mansur itu kemana-mana membawa agama. Jadi dia itu menjalankan bisnisnya di atas prestasinya, atau di atas di atas agama yang dia bawa. Nah, ini yang jadi perhatian saya ya, sehingga sedikit banyak Islam itu menjadi tersoreng ketika pembawanya, mubaliknya memiliki perilaku yang tidak beradab. Dalam hal ini ada bisnis, itu maksud saya. Nah, coba kita ulas sedikit ya bisnis dalam Islam, supaya kita tarik ke benang merahnya dengan etika atau adab bisnis Islam. Katakanlah apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu masih dalam koridor bisnis konvensional misalnya ya, meskipun juga ketimpangannya jadi banyak terungkap, tapi katakanlah seperti itu gitu ya. Nah, sekarang kalau dilihat dari perspektif bisnis Islam, itu tidak sama dengan bisnis kapitalis ya. Kapitalisme itu kan memang dia berupaya mengeruk laba atau mengeruk uang sebanyak-banyaknya, meskipun harus menyepak gitu kan, harus mengikut orang lain. Ini dalam ekonomi Islam, dalam bisnis Islam tidak begitu. Jadi antara pelaku bisnis dan partnernya itu, dan bahkan konsumennya itu ya, itu harus saling menguntungkan, itu saling meridhoi, saling menguntungkan. Katakanlah apa yang dilakukan Yusuf Mansur itu misalnya semacam syirkah ya, jadi kerjasama dua pihak melakukan satu bisnis, kemudian masing-masing keuntungan dan kerugian berbagi sesuai dengan kesepakatan ya. Katakan itu syirkah inan itu dalam ekonomi Islam kan seperti itu. Tapi kemudian Yusuf Mansur tidak melakukan transparansi, dan dia tidak melakukan
pelaporan gitu, sehingga partner-partnernya itu, partner bisnisnya merasa dikecewakan ya. Saya tidak mengatakan secara pribadi sampai pada level Yusuf Mansur melakukan penipuan ya, pembohongan. Ini baru sampai level ini saja. Dia tidak melakukan transparansi. Kemudian juga mungkin juga dia melakukan mudorobah ya. Mudorobah itu ya bagi hasil juga dengan sistem si investor itu sebagai sohibul mal, para investor itu sohibul mal, pemilik harta, dan Yusuf Mansur sebagai mudorib yang melakukan mudorobah. Dan di sini pun kalau lihat jejaknya itu ketika uangnya digunakan untuk beli hotel, beli kamar, kondotel Moyafidi, beli apartemen dan lain-lain, itu sudah mudorobah, artinya tertentu itu jenis usahanya. Nah ini seyogianya menjadi perhatian ya bagi para mubalik. Saya kira mubalik itu memang kalau memang dia lebih concern mengajak umat kepada Islam, seharusnya dia tidak terlibat dalam bisnis-bisnis yang kurang jelas. Kalau berbisnis oke, bahkan didorong ya, berbisnis itu bagus untuk menopang dakwahnya, untuk membiayai aktivitas dakwahnya itu. Tapi ketika bisnis yang dilakukan membuat masalah karena banyak nilai-nilai Islam yang diabaikan, ya bahkan tidak hanya nilai Islam, nilai kemanusiaan diabaikan. Karena ketika para investor itu adalah orang-orang yang sangat butuh, kemudian karena dia berharap mendapatkan laba yang besar sesuai dengan yang diiming-imingkan oleh Yusuf Mansur, maka ini aspek kemanusiaan pun tersentuh. Jadi sisi keadilan sebagai manusia juga terkoyak. Nah ini beberapa catatan penting ya, saya kira gitu. Bahkan saya memutar itu sebuah channel YouTube ya, Thoibah channel itu yang di sana ada wawancara itu yang mewawancari Puspowardoyo. Itu kan apa yang disampaikan Puspowardoyo ini terlepas dari benar salahnya apa yang dilakukan ya, tapi ini sangat menohok gitu. Puspowardoyo itu mengatakan bahwa dia mengenal Yusuf Mansur sejak 2006, jadi bukan belasan ke sini. Dan di sana dia sudah mencium aroma ketidakjelasan bisnis Yusuf Mansur. Bisnisnya itu nggak jelas gitu. Jadi hanya apa ya? Mungkin kalau dikaitkan dengan aktivitas beliau yang menghimpun sodako itu, yaitu uang-uang itu yang dia jadikan modalnya ya, sehingga tidak jelas itu. Nah di sisi lain ini masih menurut Puspowardoyo ya, ini dengan agak kasar ini saya juga agak gregetan nih membaca itu. Dia mengatakan bahwa Yusuf Mansur itu mencari uang di atas kebodohan umat Islam. Karena menurut pengamatan dia, kebanyakan orang yang invest di Yusuf Mansur itu orang yang tidak kaya, yang miskin begitu, yang sedang bergairah mencari nilai-nilai Islam untuk dia terapkan, lalu diiming-imingi sukses dan cepat kaya. Ya tentu saja orang-orang mesti tertarik kan gitu. Bahkan mungkin Anda pun misalnya kalau ada di posisi itu dan mendengar langsung mungkin tertarik juga. Nah itu jadi ini menurut ungkapan Puspowardoyo ya. Nah ini bahkan masih menurut Puspowardoyo ya, dia seorang pebisnis juga. Kebetulan tetangga saya kalau di Solo itu tidak jauh-jauh amat rumahnya dari tempat saya lah. Bahkan pernah satu jamaah di masjid saya, kemudian sebelum dia mendirikan masjid sendiri. Nah ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur itu menurut Puspowardoyo itu kalau ngomong katanya hiperbola ya, jadi selalu melebih-lebihkan dari apa yang seadanya, apa yang terjadi sesungguhnya. Setiap omong itu selalu dusta kata beliau ya. Nah, ini masih menurut beliau, jadi sangat kasar ya. Tapi ini perlu diteliti, artinya benar enggak apa yang dikatakan Pak Puspo itu ya. Ya semoga salah dan semoga Yusuf Mansur tidak seburuk itu begitu. Tetapi yang lebih naif lagi itu terdapat sejumlah buku. Wah itu buku-bukunya itu judul-judulnya juga bombastis ya. Ini misalnya saya menulis nih. Itu ada buku Yusuf Mansur Menabur Kesesatan. Itu karya Tobroni Sogirin ya, seorang mubalik juga. Di beliau salah seorang alumni Universitas Al-Azhar Mesir gitu. Kemudian juga ada buku Menggugat Yusuf Mansur karya Darso Arif, seorang wartawan ya. Ada juga buku Yusuf Mansur Obong. Ini mengungkap sisi gelap Yusuf Mansur, itu karya Yusuf ya. Seorang yang mengaku kenal Yusuf Mansur, tadi yang menulis itu namanya AM Yusuf ya. Itu koleganya Yusuf Mansur itu maksudnya. Dia mengenal Yusuf Mansur itu selama 20 tahun yang lalu, itu menurut versi dia ya, pengakuan dia. Jadi artinya kebobrokan itu ya, maaf ya ini agak kasar mungkin,
aib-aib Yusuf Mansur itu dibongkar tidak hanya lewat media sosial, media-media cetak dan lainnya, tapi juga lewat buku-buku. Kalau buku-buku kan terdokumentasikan, terreferensikan, dibaca oleh orang-orang orang-orang akademisi juga gitu kalau buku-buku itu, karena tersimpan di perpustakaan-perpustakaan. Nah ini yang riskan itu di sini ya. Jadi aib-aib itu dilabelkan kepada Yusuf Mansur sebagai pembohong, penipu dan lain-lain, itu muncul di berbagai media ya. Nah, saya tidak sepenuhnya mengetahui detail apa yang dilakukan YM ya Yusuf Mansur dalam bisnisnya. Namun dengan mengikuti berita, opini, ya, persaksian sejumlah saksi yang ditayangkan di berbagai channel itu, ya diduga Yusuf Mansur itu menerjang berbagai etika dan adab bisnis Islam. Nah, ini yang catatan saya ya. Harusnya kegaduhan ini ya harus segera ditutup oleh beliau, karena beliau sebagai seorang tokoh agama ya, yang diharapkan menjadi panutan setiap pengikutnya ya, setiap orang yang ngefans ke dia menjadi panutan ya. Dan kasihan umat kalau misalnya tokohnya kok seperti itu. Nah ini jadi citra Islam juga dipertaruhkan gitu. Nah coba misalnya ya, ini kegaduhan ini beberapa kemungkinan terjadi gitu. Yang pertama itu ada akad yang dikhianati oleh Yusuf Mansur. Jadi saya yakin para investor itu ya tidak bodoh-bodoh amat ya. Atau tidak bodoh, bukan orang bodoh gitu maksudnya. Pasti ada akad yang disepakati. Nah begitu terjadi kegaduhan ini, kemungkinan ada akad yang dikhianati gitu. Padahal kalau itu melakukan syirkah, harusnya Yusuf Mansur tahu bahwa ada hadis Nabi SAW yang mengatakan, ini hadisnya hadis qudsi ya, ana salifus syarikaini ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khana kharajtu min bainihima. Saya adalah orang ketiga dari dua orang yang berserikat ya, yang bermusyarakah. Kalau salah satu pihak berkhianat, maka saya keluar dari musyarakah itu. Itu penjelasan dari Nabi SAW ya. Saya yakin Yusuf Mansur sudah lebih paham bab ini. Nah kemungkinan kedua, Yusuf Mansur melakukan penipuan atau pembohongan. Ini yang parah kalau yang terjadi ya, dengan membawa dana usaha orang lain